Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah MIP. Kali ini bahasan kita tentang kultur mikroba. Ada yang sudah pernah dengar mungkin tentang kultur mikroba? Yang sudah pernah dengar mungkin nanti bisa komen di bawah ya. Udah kayak main quiz aja. Oke, kita lanjut ke tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti kalian di akhir pertemuan ini bisa menjelaskan tentang kultur mikroba. Tentang apanya? Tentang apa itu yang namanya pembiakan, kemudian apa itu teknik isolasi dan inokulasi, serta bagaimana cara sterilisasi dan media pertumbuhan mikroba. Nah, untuk kultur mikroba ini nanti juga akan kita praktikumkan, insya Allah minggu depan. 2 minggu lagi atau mungkin minggu depan kalau misalnya minggu ini kita sudah langsung jam praktikum alat dan bahan. Jadi silahkan disimak dengan baik karena nanti juga bisa sebagai bekal waktu kita praktikum. Nah, yang pertama, ada beda antara kata pembiakan sama pemindah biakan. Nah, untuk biasanya untuk yang kultur mikroba ini kita menyebutnya dengan kata pembiakan. Pembiakan sendiri merupakan proses memperbanyak mikroba dan dengan menyediakan keadaan lingkungan yang tepat. Sambil review ya, mikroba atau mungkin bahasa awamnya kuman, kemarin kita sudah belajar bahwa mikroba itu adalah makhluk hidup yang berukuran kecil. Nah, yang akan kita pelajari di mata kuliah ini yang kita sebut mikroba adalah ada bakteri, ada virus, dan juga ada jamur. Nah, pembiakan ini adalah kita nanti akan memperbanyak bakteri, memperbanyak virus, atau memperbanyak jamur. Fungsinya untuk apa? Biasanya adalah intinya sih untuk penelitian. Mungkin nanti bisa ke perkembangan yang pembuatan substansi obat seperti kemarin aplikasi mikrobiologi ya, atau sebagai vaksin. Nah, pembiakan ini karena kita memperbanyak mikroba, jadi membiarkan si mikroba atau kuman ini berkembang biak atau bereproduksi atau memperbanyak diri, dia perlu media yang berisi zat hara atau nutrisi serta lingkungan pertumbuhan yang sesuai bagi mikroba. Jadi kalau minggu lalu kita juga sekalian reminder ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang jenis-jenis bakteri, misalnya ada yang anaerob, ada yang aerob. Berarti kan ada yang butuh udara, ada yang tidak butuh udara misalnya. Nah, kalau misalnya kita memperbanyak bakteri yang butuh udara, nggak bisa dong kita kasih lingkungan yang tidak ada udaranya. Nah, seperti itu. Jadi medianya itu harus tepat. Nah, medianya ada apa aja? Ini nanti bisa kita masuk ke diskusi ya. Jadi silahkan kalian coba cari. Saya kasih clue deh, boleh dilihat buku panduan praktikumnya. Contoh-contoh dari media pembiakan bakteri atau virus atau jamur itu apa saja. Kasih saya 3 contoh, karena di buku panduan praktikum ada 3 contohnya. Nah, itu coba nanti kalian tuliskan, kemudian waktu kita meet bisa kita diskusikan. Itu untuk pembiakan, jadi intinya kita memberikan rumah untuk si mikroba ini, biar dia bisa berkembang biak. Selanjutnya ada pemindah biakan. Nah, kalau pemindah biakan ada kata pindah. Nah, ini tuh dia sudah berkembang biak tadi, terus kita pindah dari media satu ke media yang lain. Makanya tadi saya minta tolong kalian untuk mulai cari contoh media. Jadi kita coba kira-kira pemindah biakan ini contohnya dari media apa ke media apa. Nah, selanjutnya tentang pembiakan. Pembiakan ini fungsinya untuk apa atau kegunaannya untuk apa? Ada banyak. Ada stok. Nah, salah satu fungsi stok, kenapa sih kita harus nyetok bakteri atau nyetok virus atau nyetok jamur misalnya, untuk mikroba, untuk apa gitu? Kalau kalian tahu ya, mikroba ini sebenarnya bisa diperjualbelikan, tapi fungsinya nggak yang seperti apa untuk apa sih namanya? Tergantung sih, kalau misalnya bakterinya baik, mungkin stoknya ini diperjualbelikan untuk keperluan yang lebih baik, misalnya untuk diolah menjadi makanan misalnya. Tapi kalau yang saya tahu, biasanya stok atau yang diperjualbelikan ini adalah untuk kalau nggak penelitian juga untuk perkuliahan. Jadi misalnya kita nih mau praktikum MIP, nanti saya bisa beli bakterinya dari universitas lain yang punya stoknya, seperti itu. Jadi ada beberapa universitas, khususnya lab mikrobiologi ya, itu dia punya stok bakteri. Fungsinya untuk apa? Diperjualbelikan untuk keperluan pendidikan. Kemudian juga untuk identifikasi. Nah, misalnya yang lagi rame sekarang kan ada
kayak virus SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini memang dia kan keluarganya dari coronavirus. Jadi coronavirus itu salah satu jenis virus RNA. Dia nanti ada alpha coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus. Nah, SARS-CoV-2 ini kalau kita identifikasi, itu dia termasuk golongan beta coronavirus. Kalau kalian pernah mendengar statement yang dari Kementerian Pertanian itu, yang katanya minyak kayu putih bisa membunuh si coronavirus itu, kan dia menyebutkan bahwa minyak kayu putih memang dia efektif untuk membunuh coronavirus. Tapi kalau kalian sempat searching lagi, itu yang dia tuliskan itu adalah untuk yang delta coronavirus. Jadi kalau kita amati ya secara tidak langsung, kalau kita untuk gunakan identifikasi sebenarnya juga ya nggak bisa membunuh si SARS-CoV-2 ini, karena SARS-CoV-2 ini dia adalah golongan beta, sementara yang dia lakukan penelitian itu dia bisa membunuhnya adalah yang golongan delta, jadi beda. Makanya itu fungsinya ada identifikasi. Kemudian untuk peremajaan hampir sama untuk stok ya, jadi intinya sih biar nggak punah seperti itu. Kemudian juga untuk perbanyakan. Selanjutnya ada media. Nah ini hubungannya sama yang tadi saya minta tolong kalian cari. Ada media alami sama media buatan. Media buatan ini ada yang bentuknya cair sama ada yang bentuknya padat. Boleh ini kalian masukkan. Jadi bisa dicari sekalian contoh media yang alami itu apa, kemudian contoh media yang buatan itu apa. Selanjutnya ada teknik isolasi dan inokulasi. Kelihatannya ini inokulasi, apa ya, sedikit ketutupan muka saya. Jadi teknik isolasi itu apa? Kalau isolasi, dia memisahkan mikroba dari lingkungan di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Jadi dia ngambil mikrobanya dari dari alam, kemudian dimasukkan ke medium buatan. Medium buatan apa aja nanti kita bahas di diskusi. Kemudian teknik penanamannya ini ada yang sprit plate, pour plate, penanaman dengan goresan sinambung, goresan T, sama goresan kuadran. Ini nanti yang akan kita praktikumkan. Sprit plate itu seperti apa caranya, pour plate itu seperti apa, nah ini yang akan kita praktikumkan. Kemudian kalau inokulasi, inokulasi itu adalah pemindahan mikroba dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru yang telah dibuat dengan tingkat ketelitian sangat tinggi dan aseptis dengan tujuan menumbuhkan dan meremajakan mikroba. Jadi isolasi dan inokulasi itu intinya hampir sama ya. Jadi kita ambil dari alam, kemudian kita tumbuhkan di media yang kita punya. Cuman kalau yang inokulasi ini dia lebih aseptis, itu lebih bersih, kemudian tingkat ketelitiannya juga lebih tinggi daripada yang isolasi. Metodenya ada metode gores, metode tebar, metode tuang, sama metode tusuk. Selanjutnya adalah sterilisasi. Steril intinya adalah bersih. Nah, sterilisasi merupakan teknik membersihkan dan membebaskan suatu benda dari segala kehidupan mikroorganisme. Jadi yang tadi di sini isolasi kan mikroba dimasukkan ke medium yang kita punya. Nah, diusahakan dalam medium ini isinya cuma mikroba yang kita masukkan aja. Nggak ada sampah, nggak ada kotoran, nggak ada mikroba lain. Jadi itu fungsinya sterilisasi itu di situ. Jadi membersihkan dan membebaskan suatu benda dari segala kehidupan mikroorganisme. Ada sterilisasi ruangan, kemudian ada sterilisasi alat tanam, ada sterilisasi media tanam, sama ada sterilisasi dari eksplan atau si mikrobanya tadi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang media pertumbuhan. Media pertumbuhan berisi tentang nutrien atau zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dari si mikrobanya tadi. Zat gizi ini terdiri dari apa aja? Terdiri dari sumber energi, biasanya ada karbohidrat, lemak, sama protein. Kemudian ada makronutrien yang esensial, kemudian mikronutrien yang esensial, sama ada faktor pertumbuhan. Biasanya yang paling penting dalam pembiakan itu adalah si faktor pertumbuhan ini. Contohnya apa? Coba kalian juga searching tentang faktor pertumbuhan. Jadi nanti di sesi diskusi kita sudah ada 2 pertanyaan nih, biar agak ramai diskusinya ya. Nah, ini contohnya pembiakan. Wadah ini namanya adalah cawan Petri. Kemudian yang bening ini biasanya kita sebutnya media agar. Kemudian ini adalah koloni dari bakteri.
Jadi bentuknya ada macam-macam. Kalau sekilas kita lihatnya sepertinya bentuknya bulat. Ada yang masih ingat kemarin bulat namanya apa? Oke, Coccus ya. Nah, ini kalau kita lihat lebih dibuka lagi, ini sebenarnya dia adalah koloni bakteri. Tapi mungkin karena ada kontaminasi atau yang nggak steril tadi, jadi akhirnya di sini ada jamurnya tumbuh. Maka kita akan praktikum seperti ini. Kita cuma akan praktikum sampai ke cara menyebar sebar saja, nggak sampai seperti ini. Kira-kira kenapa? Salah satunya adalah kita masih belum bisa menyediakan lingkungan yang cocok untuk si bakteri yang akan kita biarkan. Jadi nanti di praktikum kali ini kan ada ini ya, ada apa namanya, pengenalan alat dan bahan. Nanti saya tunjukkan alat di mana dia itu bisa memberikan lingkungan, salah satunya adalah suhu sama kelembapannya yang cocok untuk bakteri. Nah, kita belum punya alat itu, sehingga mungkin nanti waktu praktikum belum bisa sampai terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya tentang media kultur. Tadi sudah sempat saya singgung, ada media alami sama media buatan. Media buatan itu ada yang cair, ada yang padat. Nah, nutrien atau zat gizi yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba di laboratorium itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada defined media. Defined media ini define kan sudah tentu ya, jadi media yang komposisi kimianya, ini ada tulisannya sudah diketahui ya. Saya tutup lagi. Jadi kalau sudah diketahui misalnya karbohidratnya 20%, lemaknya 50%, kemudian proteinnya 30%, kemudian faktor pertumbuhannya berapa persen. Nah, kalau seperti itu sudah diketahui namanya defined media. Kemudian ada kompleks media. Kompleks media ini media yang komposisi kimianya tidak diketahui. Ini ada contohnya TSD, TSA. Kemudian ada media selektif. Dia berisi senyawa-senyawa kimia yang secara selektif menghambat pertumbuhan beberapa mikroba, tetapi tidak dengan mikroba yang lain. Jadi ini fungsinya untuk lebih kayak tadi ya, hampir mirip ke sterilisasi. Jadi kita bisa lebih selektif aja. Kita mau lihat E. coli, ya udah nanti yang tumbuh E. coli aja. Gitu. Kemudian ada media diferensial, berisi senyawa kimia sebagai indikator. Biasanya dapat mendeteksi reaksi kimia yang terjadi selama pertumbuhan mikroba. Nah, ini sampai dia bisa mendeteksi reaksi kimianya. Oke, ini kesimpulannya. Tadi kita sudah bahas tentang pembiakan. Saat kita membahas pembiakan, kita juga membahas tentang pemindahbiakan. Kalau pembiakan intinya adalah memperbanyak mikroba, sedangkan untuk pemindahbiakan adalah memindahkan biakan mikroba dari media satu ke media yang lain. Kemudian ada teknik isolasi. Saat kita belajar isolasi juga belajar teknik inokulasi. Intinya sama, adalah pemisahan mikroba. Kalau isolasi dari alam ke media buatan, kalau inokulasi dari media sama alam ke buatan, cuman dia lebih teliti, sama tekniknya itu lebih aseptis atau lebih steril. Kemudian kita juga belajar tentang sterilisasi dan media pertumbuhan mikroba. Kalau sterilisasi itu membersihkan kontaminan. Kemudian media pertumbuhan tadi ada 4, define, kompleks, media selektif, sama media diferensial. Kemudian secara luas ada media alami sama media buatan. Oke, silahkan dipelajari dulu penjelasan dari saya. Kemudian untuk bahan diskusi, tadi saya punya 2 pertanyaan ya. Jadi sambil mendengarkan video ini, kalian juga bisa sekalian searching. Jadi searchingnya adalah yang pertama, kalian coba cari contoh media perkembangan mikroba. Yang pertama cari contoh media alami itu seperti apa, kemudian media buatan itu seperti apa. Media buatan tadi kan ada 2, ada padat sama cair. Yang padat seperti apa, sama yang cair seperti apa. Setelah itu nanti bisa kita diskusikan kira-kira dari contoh kalian mana yang termasuk defined media, mana yang termasuk kompleks media, seperti itu. Itu satu pertanyaan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan faktor pertumbuhan yang harus ada pada media pertumbuhan mikroba tadi. Jadi apa yang dimaksud faktor pertumbuhan, coba kalian cari, kemudian nanti kita diskusikan. 2 pertanyaan ini dari saya, sisanya kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti boleh unmute suaranya, kemudian silahkan berbicara, mau tanya tentang apa. Kemudian nanti saat diskusi jangan lupa untuk on kamera ya, karena absensi saya adalah dari
Siapa saja yang on kameranya? Oke, dari saya itu, silahkan dipelajari baik-baik. Kita ketemu lagi di diskusi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.